Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Pak Asep, pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi tahap 2, yaitu Ismul Isyarah. Ismul Isyarah atau isim isyarah, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata tunjuk. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan kalian nanti dapat mengetahui mana itu isim muzakkar atau kata benda laki-laki dan mana itu isim muannats atau kata benda perempuan. Dan juga kalian diharapkan dapat mengetahui kata tunjuk dalam bahasa Arab. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh mengetahui isim isyarah atau kata tunjuk, Pak Asep akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu isim dan pembagian isim itu apa. Isim dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Nah, pembagian isim atau kata benda ini ada dua. Satu, isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Dan yang kedua adalah isim muannats atau kata benda perempuan. Anak-anakku semuanya, setelah tadi kita mengetahui pembagian isim, mari kita bahas lebih jauh. Untuk yang pertama, yaitu isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Nah, kita untuk mengetahui mana, kata ini apakah masuk pada kata benda laki-laki atau kata benda perempuan. Nah, ada cirinya. Kalau isim muzakkar, cirinya adalah tidak berakhiran ta marbutoh. Sekali lagi, isim muzakkar atau kata benda laki-laki tidak berakhiran ta marbutoh. Contoh, qalamun atau pulpen. Kemudian babun, artinya pintu. Kemudian kitabun, faslun, maktabun. Nah, dari contoh-contoh berikut, itu adalah isim muzakkar. Dan cirinya tidak ada atau tidak berakhiran ta marbutoh. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah isim muannats. Isim muannats atau kata benda perempuan. Nah, kita jika ingin mengetahui kata ini adalah isim muannats atau kata benda perempuan, juga ada cirinya, yaitu isim muannats cirinya berakhiran ta marbutoh. Sekali lagi, isim muannats berakhiran ta marbutoh. Contohnya, mistorotun, madrasatun, maktabatun, saburotun, tilmizatun. Nah, itu semua yang berakhiran tun atau ada tak marbutoh adalah isim muannats atau kata benda perempuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mengetahui mana itu isim muzakkar atau kata benda laki-laki dan mana itu isim muannats atau kata benda perempuan, kita lanjut pada pembahasan isim isyarah. Sekali lagi, kita masuk pada pembahasan isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, anak-anakku semuanya, kata tunjuk atau isim isyarah itu terbagi dua. Yang pertama, isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk dekat.
Kemudian yang kedua, isim isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jauh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama yaitu isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk dekat. Nah, kata tunjuk dekat ini itu terbagi dua. Ada haza dan hazihi. Haza dan hazihi artinya sama, yaitu ini. Kemudian haza digunakan untuk menunjuk kepada isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Contoh, ini buku. Maka bahasa Arabnya adalah haza kitabun. Kemudian contoh lain, misal ini pulpen. Bahasa Arabnya haza qalamun. Nah, anak-anakku, contoh yang pertama tadi, ini buku. Haza kitabun. Nah, kitabun adalah isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Kenapa coba? Sebagaimana tadi sudah dibahas di awal, karena kata kitabun tidak berakhiran tak marbutoh. Maka untuk menggunakan kata tunjuknya adalah haza. Ini buku. Haza kitabun. Kemudian untuk hazihi itu digunakan untuk menunjuk kepada isim mu'annas atau menunjuk kepada kata benda perempuan. Nah, contohnya ini penggaris. Bahasa Arabnya hazihi mistorotun. Saya ulangi, ini penggaris. Hazihi mistorotun. Kata mistorotun itu adalah isim mu'annas atau kata benda perempuan. Karena apa? Karena berakhiran tak marbutoh. Maka menggunakan kata tunjuknya adalah hazihi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah isim isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh ada zalika dan tilka. Zalika dan tilka artinya adalah itu. Kemudian untuk zalika digunakan untuk menunjukkan kepada isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Contoh, itu pintu. Itu pintu. Nah, bahasa Arabnya adalah zalika babun. Saya ulangi, itu pintu. Bahasa Arabnya zalika babun. Kemudian untuk tilka digunakan untuk menunjuk kepada isim mu'annas atau menunjuk kepada kata benda perempuan. Nah, contohnya itu siswi. Saya ulangi, itu siswi. Bahasa Arabnya adalah tilka tilmizatun. Itu siswi. Tilka tilmizatun.
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kesimpulan dari materi tahap 2 ini adalah isim artinya adalah kata benda. Kemudian isim atau kata benda terbagi dua, yaitu isim muzakkar atau kata benda laki-laki, dan yang kedua adalah isim mu'annas atau kata benda perempuan. Isim muzakkar cirinya adalah tidak berakhiran ta marbutoh. Contoh, kolamun, kitabun, babun, dan sebagainya. Sedangkan isim mu'annas atau kata benda perempuan cirinya adalah berakhiran ta marbutoh. Contoh, madrasatun, tilmizatun, mistorotun, dan sebagainya. Kemudian kata tunjuk dalam bahasa Arab adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah atau kata tunjuk ini terbagi dua. Kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Nah, kata tunjuk dekat ada haza dan hazihi. Haza dan hazihi artinya ini. Haza digunakan untuk menunjuk kepada kata benda laki-laki. Sedangkan hazihi digunakan untuk menunjuk kepada kata benda perempuan. Itu isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk dekat. Sedangkan kata tunjuk jauh atau isim isyarah lil ba'id itu juga ada dua. Zalika dan tilka. Zalika dan tilka artinya itu. Zalika digunakan untuk menunjuk kepada kata benda laki-laki. Sedangkan untuk tilka digunakan untuk menunjuk kepada kata benda perempuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga materi tahap 2 ini yang Pak Asep sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Pak Asep, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.